Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Jamaah, saudara saudari kaum muslimin wal muslimat dan para santri semuanya, semoga selalu Allah jaga, semoga selalu Allah beri hidayah, dan semoga tetap istiqomah sampai akhir hayat dan nantinya diwafatkan dengan husnul khatimah. Kemudian salawat dan salam tetap dan selalu sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus terus yakin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya penunjuk jalan untuk mudah masuk surga. Maka kita sebagai pengikutnya jangan berhenti, jangan bosan untuk selalu mengikuti dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku sungguh masuk surga, dan siapa yang memaksiatiku dia enggan masuk surga. Maka solusi kita yang sudah sering atau diingatkan untuk bersolawat, mari kita harus ingat pula kita masuk surga dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah azanillah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pembahasan kita tentang adab kita sebelum mati. Amalan kita sebelum meninggalkan dunia ini. Dan kita sudah yakin bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita yakin itu. Kemudian kita yakin yang berikutnya bahwa mati itu dekat. Sebentar lagi akan mati. Jadi bukan lama. Ya, itu kematian. Ajal yang Allah tetapkan untuk kita ini sangat terbatas. Tidak ada lama. Yang lama itu adalah kehidupan setelah mati. Itu yang harus kita yakini. Kita sudah capek di dunia, ada yang lebih mencapekkan lagi, yaitu kehidupan setelah mati. Makanya persiapkan bekal yang sebaik-baiknya. Menyambut masa depan. Masa depan kita ini bukan 2020, 78, 2050. Itu belum tentu kita sampai 50. Intinya masa depan kita adalah kehidupan setelah mati. Makanya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kematian itu, ini kita bahas kematian karena yaitu nasihat. Dalam suatu riwayat dari para ulama menyebutkan kafa bil mauti wa'idan.
Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Cukuplah kematian sebagai apa? Nasihat. Jadi orang sekaya apapun, sekuat apapun, ya, setinggi apapun cita-cita, kalau ingat mati itu sudah jadi nasihat. Itu sudah jadi nasihat. Ya. Makanya para santri kalau saatnya belajar, nggak usah nunggu malaikat maut datang. Segera belajar. Yang bapak-bapak yang sudah beruban, apalagi yang sudah umur 60-an, ya. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak memberi udzur bagi orang yang sudah 60 tahun lebih. Karena sudah saat-saatnya apa? Menunggu malaikat maut. Ini bukan menakut-nakuti jamaah ya. Kadang-kadang kalau ingat mati nakut-nakutin Ustaz. Besok kajiannya nakut-nakuti terus. Enggak. Sebenarnya kalau mati itu bukan nakut-nakuti. Mati itu adalah penyemangat. Karena setelah mati nggak ada kerja lagi. Kerja jadi semangat karena apa? Karena ingat mati. Nanti di kuburan nggak bisa dagang lagi. Nggak bisa ke sawah lagi. Siapa yang mau ke sawah? Di kuburan udah nggak ada sawah lagi. Sudah nggak ada mungkin pasar lagi, warung lagi, atau tanaman kita yang lainnya semuanya sudah kita tinggal semuanya. Berarti kehidupan cuma sekali. Kehidupan yang kedua, kehidupan pembalasan. Dan itu yang abadi. Ya. Dan harus diingat, sebenarnya kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi bagi seorang mukmin kematian itu adalah kabar gembira. Bukan kita ini nyukur-nyukurkan orang mati. Tapi sebenarnya kematian, kalau kita pilih dalam Quran atau dalam hadis Nabi SAW, kematian itu adalah kebahagiaan bagi seorang mukmin kalau meninggal dalam keadaan apa? Baik. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuhfatul mu'min al-maut." Bingkisan indah bagi seorang mukmin adalah kematian. Bingkisan indah, hadiah terindah bagi mukmin adalah apa? Kematian. Siapa yang pengen dikasih hadiah? Hadiah yang paling indah bagi orang mukmin adalah dikasih apa? Dikasih mati. Ya, dikasih mati. Tapi jangan cari mati. Jangan bunuh diri, jangan cari mati, jangan mempercepat mati, jangan. Tapi kalaupun toh seorang mukmin ditakdirkan itu mati, sebenarnya adalah berpindah dari kampung yang penuh kelelahan, cobaan, ujian, godaan, berpindah kepada apa? Kampung yang penuh kenikmatan. Bahagia enggak bahagia? Bahagia ya sebenarnya. Ya, di dunia loh apa saja terbatas. Mau makan enak butuh perjuangan. Ya, ceritanya kalau yang senang durian, kan ada yang senang durian ya. Apa langsung dimakan duriannya itu? Enggak. Dua belah, belum mungkin mahal harganya, dibuka dulu, kadang juga kena tusukan durinya, gitu ya. Begitu prosesnya, enggak ada yang sempurna kenikmatan dunia. Tapi ketika sudah mati, nah ini baru mendapatkan hakikat kenikmatan. Ya, jadi betul kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tuhfatul mu'min al-maut, bingkisan indah, hadiah terindah bagi seorang mukmin adalah apa? Kematian. Ya, jadi bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau kita orang baik, ya intinya bersiap-siap menyambut kematian. Jangan cari mati, tapi bersiap-siap untuk menyambut kematian. Apalagi Nabi sudah bersabda, kita kan berada di akhir-akhir zaman ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Minaqtirabis sa'ah mautul fujaa'ah. Termasuk tanda dekatnya kiamat, banyak yang mati mendadak. Apa mati mendadak? Matinya tiba-tiba, tanpa didahului persiapan-persiapan. Ya, tadi malam baru ngopi bareng, pagi sudah diinfokan sudah pulang. Ya, tadi malam masih baru nyemil bareng,
ya ternyata paginya sudah tidak ada. Itu sudah banyak cerita yang seperti itu. Koyone sehat loh, kemarin sehat, bareng-bareng, jogging juga bareng, ya sampai ke Badeng 20, jogging bareng kan gitu. Ternyata sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah berusaha, bahkan sudah minum pil anti mati, ya tetap apa? Mati. Ya, baik jemaah azallahu wa iyyakum jami'an. Itulah persiapan kita, nggak usah takut dengan mati, tapi kewajiban kita adalah persiapan untuk hidup yang berikutnya, yaitu kehidupan yang setelah kematian. Nah, terus apa yang kita siapkan? Karena itu hari-hari yang menegangkan, hari-hari akhir, hari-hari masuk pintu gerbang pembalasan. Kita ketika akan mati kapan ini? Ya biasanya didahului dengan sakit-sakit, biasanya didahului dengan umur yang sudah tua, biasanya. Tapi tidak menjamin kalau umur sudah tua cepat mati, karena kadang yang masih muda juga apa? Mati. Nasallallahu salamah. Baik jamaah azallahu wa iyyakum jami'an. Amal yang kita siapkan untuk kematian dan menjelang kematian adalah islahun nafs, memperbaiki diri. Persiapan kita adalah memperbaiki diri kita. Ya, ini perkara pokok. Apalagi yang sudah sakit-sakitan, apalagi yang sudah menua, apalagi yang sudah penyakitnya kronis, ya berat. Yang sekarang saja yang masih sehat, ya kita persiapkan untuk memperbaiki diri. Jangan nunggu terlambat. Ya, perbaiki diri. Perbaiki diri itu bagaimana? Dari keburukan menuju baik, dari yang baik lebih baik. Itu ya. Memperbaiki diri. Dari yang tadinya malas berpindah menjadi semangat. Ya. Dari yang tadinya meremehkan jadi menjaga diri. Ya. Dari yang tadinya kita ini terjebak dalam lembah kemaksiatan berpindah dalam ketaatan. Itu memperbaiki diri. Ya kita masa lalu kemarin-kemarin bagaimana segera perbaiki diri. Apalagi yang sudah sakit-sakitan, ya kalau katanya sakit-sakitan kan ya sudah bahaya, ini sudah alamat biasanya, sudah tua dan sakit-sakitan. Berarti gimana? Ya perbaiki. Tadinya sholatnya bagaimana? Sakit justru sholatnya diperbaiki. Kadang-kadang sakit malah enggak sholat. Ya, gimana sholatnya? Sebenarnya sholat kan mudah, nggak harus dengan berdiri, bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring begitu. Perbaiki. Ya, nah, kalau belum terasa sakit, ya sekarang kita persiapkan, karena menyambut masa tua yang lemah itu persiapannya sekarang, biar pahalanya tetap mengalir walaupun kita mendapatkan apa? Uzur. Ya, misalkan kita yang masih muda sekarang, yang masih sehat, rajin, ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin, taklimnya rajin, itu kan semua pahala. Nanti ketika sudah sakit-sakitan, bisa taklim lagi tidak? Tidak bisa. Mau ngaji, ya namanya udah sakit. Ya, sudah lemah lah. Biar pahalanya tetap terus mengalir, ya kita bisa istiqomah di masa sehat untuk menyambut kematian. Dalam hadis Muslim itu disebutkan, idza maridal abdu, apabila seseorang itu sakit, maka ditulis pahala di masa sehatnya. Maka ditulis pahala seperti yang dia biasa lakukan di masa sehatnya. Ya. Jadi kalau kita ini misalkan sekarang alhamdulillah sudah berusaha baik, sudah baik. Kemudian ketika tua terbaring di kamar ya, di kasurnya, tergeletak, mungkin juga pipis di situ, buang Allah, namanya sudah sakit-sakitan di kamar ya, sudah lumpuh,
sudah qadarullah seperti itu. Tapi sebelum masa sakitnya ini dia terbiasa dalam kebaikan tadi, walaupun terbaring tetap mengalir pahala seperti mengerjakannya di masa sehatnya. Itu kutibalahu maka ya'naluhu sahihan au mukiman, ditulis seperti sehatnya ketika dia masih sehatnya gimana. Nah ini keuntungan memanfaatkan kesempatan di masa sehatnya. Oh ini mending ini sudah lumpuh tapi terdapat transfer pahala, dapat kiriman pahala, masih mengalir. Tsumma radadnahu asfala safilin, itu dalilnya tuh. Dalam surat apa itu? Tsumma radadnahu asfala safilin. Surat apa? Apa? Atin tayyib. Tsumma radadnahu asfala safilin illa ladina amanu wa amilus shalihat. Kemudian kami kembalikan ke umur yang hina, umur yang rendah, umur yang lemah, umur tua, lemah. Illa ladina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali yang masih beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terus mengalir. Nah begitu, makanya yang masih muda-muda kita ini jangan, mumpung belum pensiun, lemah ya, mata masih kuat, tangan masih kuat, badan masih sehat, masih sempat, ya persiapan mati sekarang. Ya, nah kalau sudah terbaring loh, masya Allah ya, capek betul, terbaring, bulan-bulanan cuma terbaring, terkapar, ya. Nah, baik, jemaah azinallah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, persiapan yang kedua adalah at-taubatu, bertaubat dan beristighfar. Itu amalan yang kedua, yaitu bertaubat dan beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Ya, jadi istighfar itu nggak usah nunggu merasa banyak dosa. Sebenarnya kalau kita mau hitung-hitung dosa kita banyak. Untungnya tugasnya bukan cari-cari dosa. Ya kalau dicari ya banyak, kita semua banyak dosa. Makanya istighfar itu nggak usah nunggu dosa besar banyak itu, bukan. Sering-seringlah baca istighfar. Coba jamaah sekalian, tadi yang dari rumah sampai sekarang berapa kali istighfar? Oh nggak dijawab, nggak jawab berarti tanda-tanda apa? Tanda-tanda dibaca atau tidak? Tanda-tanda dibaca barusan Ustaz. Ya, dibaca. Apalagi di musim kemarau ini, musim kering ini, musim debu dan musim kering ya, sudah mulai jarang air panas seperti ini. Itu sunnahnya adalah memperbanyak istighfar. Ya udah, lagi di warung, lagi di sawah, lagi perjalanan, ya astagfirullah, 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 astagfirullah. Seterusnya, faqultu astaghfiru rabbakum. Itu Allah yang bilang itu, perbanyaklah kalian istighfar kepada Rabb kalian. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan. Masya Allah, ya, ini sunnah yang banyak dilupakan. Sunnah yang banyak dilupakan. Itu jarang sekali untuk apa? Beristighfar. Ya. Kemudian jemaah azinallah wa iyyakum jami'an. Kalau taubat lebih daripada istighfar. Taubat itu adalah berhenti, meninggalkan masa lalunya untuk berubah menjadi lebih baik. Ya, nah, itu taubat. Sekilas tentang taubat. Kemudian amal yang berikutnya adalah ayyardo bi qadaillah. Bagi orang yang sudah menjelang kematian, menjelang kematian, ya kita persiapkan ridho dengan takdir Allah, ridho dan sabar. Ya, jadi kalau kita sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai terasa, ya, apalagi sudah mulai sesak, ya, sudah mulai banyak sakit,
apalagi ya sudah beruban, itu sudah tanda-tanda ya, itu alamat ya. Itu dalam Al-Quran kan alamat kematian ya seperti itu. Ya, jadi jangan kementis lagi bahasanya ya. Sudah bersiap-siap, kita harus bersiap-siap. Maka ridholah, menerima takdir Allah dan bersabar. Dan kalimat ridho dan bersabar ini nggak semudah kita di lisan kita ya. Kalau ngomong mudah, ridho sabar itu sangat mudah. Menerapkan ini yang butuh perjuangan gitu ya. Terapkan, karena seorang yang ridho dan sabar, terutama sabar itu menjaga hati dulu. Gimana orang yang sabar itu? Sabar dengan hatinya tidak banyak berkeluh kesah. Hatinya tidak marah sama Allah. Terima. Jadi yang sakit-sakitan itu nggak usah, terima. Lisan dijaga. Kadang orang itu sudah sakit-sakitan atau mungkin sudah terasa sulit, ya. Tapi ternyata apa? Kadang lisannya nggak bisa dijaga. Itu bukan sabar. Ya, ngomong jorok, ngomong kasar, melaknat, mencela, ini padahal mati bentar lagi. Kemudian apa? Menjaga, yang berikutnya jaga anggota badan, itu namanya sabar. Tangan dan kakinya dijaga. Orang yang sabar itu nggak sembarangan. Yang sabar itu bukan tangan dan kakinya sembarang, tidak. Ya, tetap dijaga. Nah, jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yuhsinud dhanna. Menjelang kematian untuk persiapan kematian lagi adalah berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada siapa? Allah. Jadi jangan berprasangka buruk sama Allah. Sudah sakit-sakitan, jangan nanti kok Allah ini gimana, saya sudah baik kok masih sakit. Allah ini gimana, kok saya sudah baik kok masih miskin, kok masih gini-gini aja. Jangan, tapi tetap prasangka baik kepada Allah. Semua perbuatan Allah adalah apa? Adalah baik. Ya, adalah apa? Baik. Terus yang berikutnya, ini persiapan kita. Persiapan kita yang berikutnya adalah ayyakuna bainal khaufi war raja. Selalu diiringi rasa takut dan harap. Selalu diiringi dengan rasa takut dan harap. Takut bagaimana? Takut kalau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena mati kan tiba-tiba. Takut. Makanya berusaha istiqomah. Berusaha gampang bertaubat. Berusaha gampang sadar. Takut. Gitu. Siapa yang bisa menjamin kalau kita ini mati dalam keadaan akhir ajal yang baik? Kan nggak bisa jamin. Makanya Allah wasiatkan dan Rasul wasiatkan dalam setiap khutbah itu, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Muslim. Loh, gimana caranya? Kata Imam Ibnu Katsir untuk menentukan kita mati baik atau buruk tadi. Kata beliau Imam Ibnu Katsir, hafidu ala ahwalikum hala sihatikum wa salamatikum litamutu alaih. Tergantung kebiasaan. Orang mati tergantung dengan apa? Kebiasaan. Nah ini maksudnya mempersiapkan kematian, menjelang kematian, apalagi kalau sudah sakit-sakitan. Seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan. Bahkan seseorang besok akan dibangkitkan dari kubur. Itu sesuai dengan kondisi kematiannya. Ya, makanya senangnya apa? Saturan, matinya bukan la ilaha illallah, malah sekat, innalillahi. Hati-hati, seneng bal-balan, gol, mati. Ya, nah, kalau sudah sampai dosisnya berlebih, hati-hati kebiasaan seperti itu. Ya, nah, kalau sudah mati kondisi seperti itu, nasallallahu salamah ya. Jadi kata Imam Ibnu Katsir untuk mempersiapkan matinya sesuai dengan kebiasaan tadi ya,
matinya seseorang sesuai dengan kebiasaan, maka jagalah dengan kebiasaan kita. Jaga dengan kebiasaan, apalagi sudah sakit-sakitan. Dan kemudian jamaah azallahu wa iyyakum jami'an, persiapan yang berikutnya menjelang kematian itu adalah mempersiapkan yang mentalkin. Dipersiapkan. Ya. Siapa yang sampai saat ini yang sudah disiapkan coba? Ya ini benar tanya ini. Ya, siapa di antara mungkin keluarga kita, anak kita yang nanti kalau kita mati duduk di samping kita untuk mentalkin kita? Nah, ini pintar sekali, belum mati tapi sudah apa? Persiapan. Dipesan nih. Gitu ya. Oh, masih muda Ustaz, kayaknya masih, misalkan umur sekian masih 30 tahun. Kata siapa umur masih 30 tahun? Katamu sendiri ini kan. Pesankan nanti kalau saya mati nak gitu kan, udah sakit-sakitan apalagi sudah mendekati, duduk di sisi saya, tenangkan bapakmu, janganlah diributkan. Pak, baru beri sawah kok yo mati, ini bingung ini. Nggak boleh seperti ini. Makanya butuh keluarga yang paham terhadap agama, yang mengerti, yang ada di sisinya. Nah ini penting. Ya, penting sekali seperti ini karena detik-detik terakhir untuk menenangkan sebelum ajal itu datang. Ya, jangan malah nggak boleh dihadirkan orang yang nangis di sini itu ini ibu-ibunya, anak-anaknya buaris, bengok-bengok di pinggir toh, nggak bermanfaat malah bingung ya karena. Waduh, betul itu nangis, sikilnya sikil, bengok-bengok, ini malah susah akhir ajalnya. Ya, nah ini kita berdoa ya, mudah-mudahan di masa berikut kita ini, masya Allah ya, kita persiapkan mana yang akan menenangkan kita nanti di kehidupan setelah kematian. Jadi jangan, intinya kan nanti sunnahnya siapkan yang mentalkinkan, sampaikan ini yang akan di sisi saya, tolong begitu ya, wahai anakku, wahai saudaraku, tolong ada di sisi saya saat meninggalnya saya. Ini dipesankan terutama keluarga ya, kalau orang lain kan itu namanya orang lain. Ya, orang lain sesayang apapun ya tetap orang lain. Ya. Tapi kalau sudah keluarga dipesankan itu keluarga ini, itu nak gitu misalkan ya. Atau ke istrinya mungkin kalau pengen tinggal duluan. Ya, atau istrinya ngomong sama suaminya sampaikan gitu ya. Makanya kata Nabi SAW kan, Nabi sudah ngomong sama Aisyah, kalau saya meninggal duluan, gitu kan. Kalau engkau meninggal duluan, saya yang mandikan, begitu. Jadi sudah berwasiat. Tuh kain kafannya di lemari itu, udah dibungkus kresek hitam, udah dikasih tahu. Ya, alhamdulillah. Kok semangat banget Tobi? Ya semangat lah. Hidup masa depan ya semangat. Ya, tapi jangan cari mati, itu pesunya. Tuh lain malah bahaya. Ya, baik, jemaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah ini persiapan kita ya, persiapkan saudara yang di sisinya untuk mentalkinnya dari kerabatnya, terutama dari keluarganya, untuk menenangkan di saat kematian. Ini penting. Karena pesan dari Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Bukan Allah tak ya, Allah, bukan. Apalagi cuma nah itu bukan. Loh, orang yang akan mati susah loh tat ngomongnya. Enggak, Nabi mengajarkan talqin. Satu, sunnah ketika mentalqin. Satu, orang terdekat dengan yang calon mati, yang paling kedekatannya dengan si yang akan mati, itu lebih tenang dan lebih masuk dalam pikirannya. Gitu ya, bukan musuh-musuh suaminya ya malah nesu. Ya, yang kedua, sampaikan dengan lembut di sisinya. Sampaikan dengan lembut. Yang ketiga, tidak berulang-ulang. Mentalkan itu tidak berulang-ulang. Cepat mati. Ya, ucapkan. Nabi mencontohkan kepada pamannya, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Udah nunggu. Berikutnya sampaikan lagi, wahai pamanku la ilaha illallah.
Ditunggu kok. La ilaha illallah. Ya pusing, mau apa yang ditiru. Ya. Nah, jadi berada di sampingnya, ucapkan dengan lembut, ditunggu dengan sabar, kemudian jangan lupa didoakan terus untuk dimudahkan di akhir ajalnya dalam keadaan yang baik. Ya, tapi ini bukan berarti nanti yang tidak mengucapkan la ilaha illallah itu pasti su'ul khatimah, bukan ya. Bukan harus dituduh seperti itu, tapi ini cara agar matinya dalam keadaan baik. Nah, jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an, ini yang dipersiapkan ya ketika akan mati itu adalah orang yang akan mentalkinkan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Jelas ya? Santri siap ya? Nah, nanti balik-balik kalau ada keluarganya, mungkin ada ibu, orang tua bapaknya atau kerabatnya, kalau memang suruh pulang ini sakit-sakitan, ya seneng untuk apa? Mainan HP. Ya jangan sambil nunggu bapak itu sakit-sakit masuk mainan HP. Innalillahi sempenan. Ya, harus berada di sisinya, dijaga. Baik, jemaah rahimani wa rahmakumullah, itu untuk mentalkin ya. Itu sudah disebutkan para ulama adab-adab dalam mentalkin orang yang akan mati. Gitu ya. Nah, baik, kemudian boleh dengan menyebutkan surga ya. Jadi ketika mau mentalkin boleh ditambahi dengan janji surga. Dihibur, janji dengan surga. Kemudian adab dalam talqin itu hindarkan orang-orang yang tidak disukai oleh si calon mati ini. Hindarkan suara-suara tangisan-tangisan di sisinya. Hindarkan. Begitu. Walaupun kayaknya sayangnya biasanya kalau anak ini ada yang mau meninggal nangis nggak? Nangis. Tapi malah menyusahkan, itu bahaya. Kacau pikirannya. Nangis, bekar-bekar, jambak-jambak, narik baju. Cuma mati, nah ini memang cuma mati. Ya, nah ini harus singkirkan dulu, tenangkan. Saya jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an, termasuk di antara cerita-cerita dunia, hindarkan. Ketika kita di sisi yang calon mati, sakit-sakitan, hindarkan cerita-cerita yang malah menyedihkan, itu nggak boleh. Atau cerita dunia nggak usah. Ya, dan itu kadang-kadang banyak ya, walah pak. Baru saja jadi pegawai negeri kok ya sampai malah gelempang ini gitu. Masya Allah, lah ternyata bingung ini pak. Jangan, nggak boleh seperti itu. Ya, nah, kabarkan gembira dengan surga. Ya, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kita persiapkan lagi jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an, yang berikutnya adalah jangan minta cepat mati. Ini yang bagi yang mau mati, jangan minta cepat mati. Ini nggak boleh ya. Untuk mempercepat atau minta mati nggak boleh ya. Sesakit apapun tidak boleh minta cepat mati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tatamannal maut. Jangan kalian berangan-angan cepat mati. Jangan. Ya, jangan minta doa untuk segera dimatikan, jangan. Ya, tapi doanya ketika memang sudah sakit-sakitan dan cukup lama, berdoalah. Sudah hafal atau belum? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup baik untukku. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup baik untukku. Tambahkan umur. Ya, kemudian wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wafatkanlah aku kalau kematian itu baik untukku. Nah, itu doa di saat-saat yang sudah cukup menunggu kematian yang lama. Sudah sakit-sakitan padahal. Ya, baik, itu doanya ya, persiapkan mumpung belum sakit-sakitan. Persiapkan Allahumma idza kanatil hayatu khairan li. Ahyini idza kanatil hayatu khairan li. Hidupkanlah aku kalau itu hidup baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku kalau hidup kalau kematian itu baik untukku. Baik jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya
yang berikutnya adalah istihlal, minta kehalalan dari dosa kezaliman, minta untuk dihalalkan ya, dari dosa apa? Kezaliman. Karena itu penghalang masuk surga ya. Loh, dosa-dosa yang minta kehalalan di sini, dan ini seorang itu tidak cukup astagfirullah ya, tidak cukup dengan astagfirullah. Kalau ada dosa kezaliman ini nggak akan masuk surga sampai dibereskan, sampai dikisos. Sampai apa? Dikisos. Tertunda masuk surga karena belum dihalalkan. Ya, misalkan repan, ya, dosa zalim, ganggu temannya, misalkan zalim sampai mati nggak pernah minta maaf ya, misalkan ya repan, contoh usil, ngolok-ngolok, ya, merendahkan, jelek-jelekkan begitu ya, sampai lulus misalkan belum minta maaf, belum ganti rugi, belum mengembalikan, tertunda, tertahan dari masuk surga. Makanya segera kalau ada dosa kezaliman, riba, mencela, nah ini segeralah minta maaf untuk kehalalannya. Ya, kemarin saya itu kok manggil kamu, apa manggilnya itu? Bukan Ahmad lagi, manggilnya Masya Allah binatang dipanggil. Ya, minta maaf. Harus segera minta maaf, apalagi kalau sudah sakit-sakitan diingat-ingat, dulu saya menzalimi ini, dulu saya mengganggu ini, jelekan ini, minta maaf. Ya, bahaya ini, sangat bahaya sekali kalau sampai mati belum beres kezalimannya. Sampaikan maaf. Kalau kezaliman berupa harta, kembalikan. Harus dikembalikan. Ngambil-ngambil buku orang ya, santri nggak punya kamus temannya diambil. Ya, bukunya udah hilang, buku temannya diambil, nah, itu kezaliman semuanya itu. Taib. Jadi kalau harta segera dikembalikan. Taib. Ini yang jelas-jelas haram ya, jelas-jelas haram. Kita menghibah, menzalimi itu jelas-jelas haram. Maka yang berikutnya apa persiapan kita menjelang kematian? Membereskan hutang. Hutang kan boleh, tapi juga sebagai penahan dari masuk surga sampai dilunasi, sampai dibereskan. Ya, naam, bisa dibereskan. Kalau hutang kan boleh, tapi ya tetap dipikirkan, dibereskan. Ya, sebelum mati maka diingat-ingat lagi, sampaikan. Makanya sering ketika mengusung jenazah, pengangkatan jenazah kan diingatkan. Kalau ada tutur kata yang tidak baik, kalau ada harta yang diambil, atau mungkin kalau ada hutang-hutang, sampaikan kepada ahli waris, ya, kepada keluarganya. Tapi ini nemen ini bapaknya kalau nggak nyampaikan ini ya, ahli waris, ternyata berapa? Hutangnya 1 triliun, Masya Allah. Ini warisan hutang. Ya, saya jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Ini dipersiapkan betul, bereskan, minta kehalalan atas segala macam bentuk kezaliman. Hati-hati kalau hidup selamanya loh ya, karena pasti mati. Kamu nggak lama, nanti kalau sudah selesai, sudah nggak ketemu teman, Masya Allah dulu sudah pernah tak zalimi itu orang. Ya, Masya Allah. Jadi minta kehalalan. Nggak halal, ya berarti diganti rugi. Dimaafkan, nggak mau maafkan, berarti diganti. Kalau nggak berani ketemu, ya udah, itu balikkan aja. Tapi walaupun nanti kalau ketemu saya nanti dipukulin Ustaz, ya, dipukulin misalkan, ya berarti kembalikan dengan tidak menyebutkan namanya, intinya sampaikan. Paket, itu paket 1 kotak isinya duit, Masya Allah, ya. Dari siapa? Dari hamba Allah, ya, yang pernah menzalimi sampean. Nah, udah selesai, beres Mak, gitu ya. Nah, nanti kalau ketemu bahkan menzalimi, nanti ya malah mungkin dipukuli, nggak terima. Nah, itu sampaikan dengan cara yang baik. Jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Nah, itu persiapan kita menjelang kematian. Nah, kemudian persiapan yang berikutnya adalah berdoa di masa tua.
Apa doa di masa tua? Dulu sudah pernah saya sampaikan juga ini. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Doa masa tua. Masa tua umur berapa dimulai? 40 tahun. Masa muda sebelum 40 tahun itu masih muda. Kalau sudah 40 ke sana itu tuh tua. Tinggal nunggu metunya nyawa. Ya, 40. Dalilnya dalam surat Al-Ahqaf ayat berapa tadi? 15. Perhatikan ayat 15. Doa orang tua. Ini jangan lewat ini. Harus mulai dihafal ya, jangan lewat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza balagha arba'ina sanah. Ketika seorang hamba itu sampai 40 tahun, qala, dia banyak berdoa, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa di masa tua. Surat apa tadi? Al-Ahqaf. Ayat berapa? 15. Persiapkan ini yang bapak-bapak sudah hafal lah. Ya, dikit-dikit udah hafal, apalagi yang sudah umur lebih 40. Ya, Rabbi auzi'ni an askura. Ya Allah, kasihkan aku untuk bisa bersyukur, tambah tua tambah syukur, bukan tambah nemen. Ya, wa an amala salihan. Ya Allah, di masa tua saya dimudahkan untuk beramal saleh. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki anak turun saya, karena itu penerus saya. Saya kurang, tapi saya nggak mau anak saya cuma kurang, inginnya mereka melengkapi saya. Ya, nah, wasli li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu. Baik jamaah, azinallahu wa iyyakum jami'an. Itu persiapkan menuju kematian, apalagi dinasihatkan ya bagi yang mungkin sudah sakit-sakitan, punya saudara terbaring, terkapar dan lain seterusnya, diajari ini Pak dibaca sering gitu ya. Dibaca sering toh. Memang aku doakan mati enggak, persiapan ya, bukan mendoakan cepat mati, persiapan yang terbaik. Kemudian yang terakhir persiapan menjelang kematian adalah apa? Berwasiat. Ini penting, berwasiat. Bahkan sebagian ulama menyatakan wajib berwasiat. Sebagian ulama menerangkan wajib berwasiat itu bagi yang memiliki harta yang lebih. Ini wajib berwasiat. Kalau saya meninggal, tapi wasiat bukan kepada ahli waris ya. Kalau ke anak-anak jelas ahli waris. Ini wasiat, ini harta kepada bukan ahli waris, bukan. Ya, berwasiat ini kalau saya meninggal mungkin bagian yang ini tolong kasihkan ke ini, itu wasiat kepada keluarganya, bukan ke waris ya. Kalau waris nanti harta waris sendiri. Ya, begitu. Sebenarnya menyatakan wajib. Makanya tidak ada para salaf saleh itu kecuali meninggalkan warisan untuk Islam. Entah tulisannya, entah hartanya, entah apa saja, itu meninggalkan warisan-warisan untuk umat Islam. Ya, makanya yang punya itu berwasiat. Kalau saya nanti meninggal karena sakit-sakit seperti ini, tolong yang sebelah sana nanti berikan untuk ini dan lain seterusnya, ya, untuk kebaikan-kebaikan kaum muslimin. Ini penting untuk berwasiat. In taraka khairanil wasiyah. Hendaklah yang akan mati itu meninggalkan wasiat-wasiat yang terbaiknya. Nah, untuk yang memandikan jenazah disiapkan ya, perintah. Sudah bilang belum bapaknya? Belum ya? Ya, ini yang sudah tua itu besok ngomong gitu ya. Kalau bapak sudah mati misalkan begitu, ya, nanti tolong ini diurusi pemakaman jenazahnya, ditunjuk seperti itu ya. Nah, itu juga termasuk persiapan kita menuju kematian kita. Nah, Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya dimudahkan untuk mendapatkan akhir ajal yang baik. Ya, ini sekilas adab-adab tentang menuju kematian. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.